Hai Sobat Investor, selamat datang di Slam Invest dan kali ini kita akan membahas saham PayPal. Ya, beberapa bulan yang lalu saya sudah membahas saham ini, tapi untuk kali ini saya akan update karena ada sesuatu yang menurut saya perlu untuk kita bahas kali ini Sobat Investor. Yaitu adalah dalam beberapa bulan ini saham PayPal itu turun sangat dalam ya. Dari 1 tahun terakhir sebenarnya itu saham PayPal udah cukup naik ya. Kemudian dalam beberapa bulan terakhir ini turun sangat dalam ya. Dari tanggal 23 Juli sampai sekarang itu saham PayPal sudah turun sampai 39%. Ini adalah diskon yang sangat besar ya bagi saham sebagus PayPal. Nah, bagi yang mungkin masih belum tahu ya, meskipun kayaknya nggak mungkin deh ya kalau di dunia modern ini ada orang yang belum mengetahui tentang PayPal. PayPal adalah perusahaan pemproses pembayaran ya, dan biasa digunakan untuk pembelian di luar negeri. Jika kita ingin membeli barang melalui Amazon atau Alibaba, biasanya kita bisa memproses pembayarannya dengan menggunakan PayPal. Dan PayPal juga bisa digunakan untuk mengirim uang ke belahan dunia manapun ya dengan sangat murah karena tinggal transfer saja dan langsung sampai ke tujuan, dan di tujuan tinggal dicairkan ke mata uang yang diinginkan. Nah, dalam beberapa bulan terakhir PayPal juga sudah mendukung pembayaran menggunakan kripto ya. Itu sebabnya PayPal menjadi sebuah alternatif investasi yang sangat bagus. Nah, ini adalah berita yang menyebabkan harga saham PayPal itu turun ya. Yang menjadi penyebab utama adalah kekhawatiran terhadap kompetisi dan supply chains atau jaringan pengiriman barang ya, karena adanya pandemi kan jaringan pengiriman barang di seluruh dunia sedikit terganggu. Tapi sebenarnya kan itu tidak ada hubungannya dengan PayPal ya, karena ini juga menimpa semua bidang perdagangan ya dan bidang pengiriman tentunya. Dan karena mungkin PayPal ranahnya seluruh dunia, tentunya banyak orang menjadi khawatir akan hal ini. Sedangkan untuk kompetisi menurut saya bagus kok, dan dari dulu PayPal juga merupakan perusahaan yang selalu berkompetisi, dan tanpa adanya kompetisi justru perusahaan apapun tidak akan bisa berkembang. Jadi menurut saya alasan ini adalah alasan yang tidak terlalu kuat untuk menjadikan harga saham PayPal itu turun Sobat Investor. Valuasi PayPal itu premium dibandingkan dengan harga PayPal pada saat sebelum COVID. Ya, ini wajar karena ketika COVID dan orang tuh menahan belanjanya, terutama belanja yang dari luar negeri, itu otomatis kan pendapatan PayPal itu kan menurun. Ketika pendapatan menurun, itu otomatis valuasinya juga akan meningkat ya. Dan itu sebenarnya tidak hanya dialami oleh PayPal, tapi oleh beberapa perusahaan yang lain juga. Dan seharusnya ini juga tidak akan menjadi masalah ketika nanti COVID itu mereda, otomatis juga pendapatan PayPal akan kembali naik lagi. Jadi menurut saya alasan-alasan yang menjadikan PayPal ini harganya turun adalah alasan yang sebenarnya bersifat sementara dan bahkan tidak berhubungan dengan fundamental perusahaannya Sobat Investor. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan beli yang sangat bagus. Langsung saja kita cek ya keuangan PayPal di situs Google Finance Sobat Investor. Dalam satu hari terakhir ya, di hari bursa tanggal 26 November itu saham PayPal turun tipis saja, yaitu 0,49%. Dalam 5 hari terakhir itu turun lumayan dalam sampai 7,21%. Dalam 1 bulan terakhir ternyata sudah cukup dalam turunnya ya, sampai 19,26%. Dalam 6 bulan sudah turun sampai 27%, dan dalam 1 tahun terakhir, wow, dalam 1 tahun terakhir ternyata juga turun 12%. Perusahaan sebagus PayPal dan turun harga sahamnya dalam 1 tahun terakhir itu tentu saja adalah diskon yang sangat bagus Sobat Investor. Tapi kita lihat dalam 5 tahun terakhir saham PayPal ternyata masih naik sangat tinggi sampai 386% Sobat Investor. Ini terlihat ya bahwa sebenarnya PayPal itu masih sangat bagus. Hanya dalam beberapa bulan terakhir saja sejak Juli tahun 2021 yang harga sahamnya turun Sobat Investor ya. Jadi tentu saja ini adalah diskon yang sangat bagus sekali Sobat Investor. Nah, untuk valuasinya sendiri sekarang price to earning ratio PayPal memang terlihat cukup premium ya, karena di angka 45. Untuk market capital sendiri PayPal sudah cukup besar ya, market capitalnya mencapai 220 miliar dolar. Ini 11-12 dengan Netflix ya, angkanya di sekitar itu juga. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Microsoft tentunya masih sangat jauh ya, karena Microsoft market capitalnya mencapai 2 triliun dolar Sobat Investor. Jadi PayPal itu memang sudah besar tapi belum menjadi sangat besar, artinya masih bisa bertumbuh secara market capital Sobat Investor. Untuk sahamnya diperdagangkan di bursa Nasdaq ya. Kita lihat di sini pendapatan secara annual, sebenarnya PayPal itu selalu meningkat pendapatannya. Kita lihat dari tahun 2016, pendapatan PayPal itu mencapai 10 miliar dolar. Pendapatan tahun 2017 itu meningkat menjadi 13 miliar dolar.
tahun 2018 pendapatannya meningkat menjadi 15 miliar dolar, dan di tahun 2019 pendapatannya meningkat lagi menjadi 17 miliar dolar, dan di tahun 2020 pendapatannya meningkat sangat pesat sampai 21 miliar dolar ya. Ini dari 17 sampai 21, artinya dalam satu tahun itu naik sampai 4 miliar dolar atau sekitar 20,7%, sobat investor. Jadi kelihatan di sini bahwa setiap tahun itu pendapatannya selalu naik. Kita lihat laba juga selalu tercetak ya, setiap tahun selalu meningkat labanya. Kita lihat nih, laba di tahun 2016 naik 14%, tahun 2017 naik 28%, tahun 2018 naik 14%, tahun 2019 naik 19%, dan di tahun 2020 naik 70%. Wow, di tahun 2020 itu kenaikan labanya tuh sangat luar biasa, sampai 70%, sobat investor. Padahal revenue-nya naiknya naik besar juga, meskipun nggak sebesar labanya, yaitu revenue-nya naik 20% dan labanya naik 70%. Artinya PayPal itu perusahaan yang berhasil melakukan efisiensi ya, sehingga labanya meningkat jauh lebih besar daripada pendapatannya, sobat investor. Nah, bagaimana di tahun 2021? Di kuartal terakhir ya, ini sebenarnya naik revenue-nya dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2020 ya. Kita lihat ini sebenarnya naik 13%, dan labanya juga surprisingly masih naik 6%. Kita lihat lagi yang menjadi laporan biasanya kan dari kuartal pertama ya. Kita lihat di sini, ini kuartal pertama di tahun 2021 itu masih naik loh. Revenue-nya naik 30% dan net income-nya atau labanya tuh naik 1250%, itu banyak sekali. Dan di kuartal kedua tahun 2021, nah ini yang mungkin jadi concern-nya orang, yaitu pendapatannya itu naik 18%, tapi labanya itu menurun 22%. Tapi menurun itu bukan berarti rugi ya, karena meskipun menurun itu sebenarnya PayPal itu masih mencetak laba sebesar 1,18 miliar dolar ya, masih untung, cuman untungnya tuh tidak sebesar kuartal kedua tahun 2020, sobat investor. Catat itu ya, nggak rugi tapi masih untung. Dan di kuartal ketiga itu ternyata juga kembali naik lagi secara revenue maupun keuntungannya, yaitu revenue-nya atau pendapatannya itu naik sampai 13% dan net income-nya atau labanya itu naik 6,46%. Memang labanya itu naik tipis, tapi pendapatannya naik cukup banyak ya, sampai lebih dari 10%. Nah, kita lihat di sini sobat investor, bahkan di tahun 2021 pun itu masih meningkat loh pendapatannya. Di kuartal pertama pendapatan naik, kuartal kedua dan kuartal ketiga itu pendapatannya selalu naik ya. Dalam 3 kuartal terakhir ya, 3 kuartal di tahun 2021 itu pendapatannya tidak pernah turun, selalu naik. Hanya labanya saja yang memang di kuartal kedua itu turun 22%, tapi di kuartal pertama dan kuartal ketiga itu terus naik, sobat investor. Untuk laporan keuangan di tahun 2022 nanti, artinya laporan keuangan tahun 2021 itu saya yakin akan tetap naik ya, baik labanya maupun pendapatannya. Karena yang pasti ini pendapatannya itu udah jelas naik ya, karena 3 kuartal berturut-turut ini terus meningkat. Saya hampir yakin di laporan keuangan tahunan tahun 2021 nantinya itu juga akan naik untuk pendapatannya, tapi untuk labanya tergantung dari kuartal keempat ya. Kalau kuartal 4 itu pendapatannya tetap bagus seperti kuartal ketiga, itu hampir pasti naik ya untuk laporan tahunan tahun 2021-nya. Tapi kalau di kuartal keempat nanti merah lagi, bisa saja tetap atau turun. Tapi untuk secara garis besar saya tetap yakin bahwa nanti di laporan keuangan tahun 2021 ketika udah full 1 tahun itu akan meningkat baik laba maupun pendapatannya. Dan artinya ini adalah perusahaan yang masih terus bertumbuh, sehingga penurunan harga saham yang sekarang adalah penurunan yang sifatnya sementara. Secara net profit margin itu PayPal tergolong sangat menguntungkan karena mempunyai NPM sebesar 17%, dengan operating income atau pendapatan yang rutin itu mencapai kenaikan sebesar 4,8%, sedangkan cash in hand atau kas di tangan perusahaan itu mencapai 7,7 miliar dolar, dan ini sangat besar ya. Artinya PayPal itu sangat siap untuk mengakuisisi startup kecil lainnya yang memiliki potensi, sobat investor, karena kasnya banyak. Dan kita lihat di situs Nasdaq, kita lihat dividennya. Tentu saja PayPal masih belum membagikan dividen ya. Kita lihat dividennya masih kosong karena PayPal masih perusahaan yang terus bertumbuh dan fokusnya masih di pertumbuhan. Nah, sekarang kita lihat analis research. Analis research untuk PayPal adalah strong buy, dan ini sangat wajar dan bisa kita prediksi dari awal ya. Dan strong buy ini adalah rata-rata dari 16 analis ya. Sebanyak 16 analis itu merekomendasikan strong buy. Artinya
rekomendasi ini cukup valid ya. Jika kita menghold PayPal untuk minimal 1 tahun ke depan, saya yakin kemungkinan cuannya akan sangat besar Sobat Investor. Jadi itu pendapat saya mengenai PayPal. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk membeli saham PayPal? Tuliskan di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.